Film pun dimulai dengan menampilkan seorang agen rahasia OSS yang bernama Marisa Cortez, saudara dari Carmen dan Juni Cortez. Walaupun sedang hamil, tapi Marisa tetap menjalankan misi, yaitu mengawasi seorang penjahat yang bernama TikTok. Saat ini TikTok sedang melakukan transaksi membeli mini disk milik OSS. Para agen OSS yang berada dekat situ pun segera bergerak untuk menangkap TikTok. Tapi berkat bom waktu yang bisa menghentikan waktu, TikTok berhasil melarikan diri. Melihat hal itu, Marisa tidak ada pilihan lain selain mengejar TikTok walaupun dalam keadaannya seperti itu. 4 menit lagi, Marisa akan melahirkan. Tapi dia berusaha kurang dari 4 menit untuk bisa menangkap TikTok. Marisa berhasil menghentikan mobil yang dikendarai oleh TikTok dan juga berhasil menangkap TikTok. Direktur OSS yang bernama Danger Diamo datang ke situ, kemudian menunjukkan apa isi disknya. Menampilkan sebuah proyek Armageddon yang akan menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan bumi. Sesuai perjanjian, itu adalah misi terakhir Marisa. Kali ini dia akan fokus ke keluarga. Lagian selama ini dia selalu menyembunyikan identitasnya dari keluarganya. Marisa pun dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan. Scene kemudian menampilkan 2 orang anak yang bernama Cecil dan Rebecca, sedang bersama-sama dengan ayah mereka yang bernama Wilbur Wilson. Ternyata mereka sedang menunggu kedatangan Marisa. Marisa adalah ibu tiri dari Cecil dan Rebecca. Rebecca sedikit tidak senang dengan Marisa karena berpikir Marisa tidak bisa menggantikan ibu mereka yang telah meninggal. Marisa segera masuk dan mereka kehadiran anggota keluarga baru. Dan film Spy Kids 4 All the Time in the World pun dimulai. 1 tahun kemudian, Rebecca dan Cecil sedang menonton acara ayah mereka di TV yang berjudul Spy Hunter. Walaupun seorang pemburu mata-mata, tapi pada kenyataannya Wilson belum pernah menangkap mata-mata satupun. Saat Wilson datang ke situ untuk makan bersama, tiba-tiba keanehan pun mulai terjadi. Waktu mulai berlalu begitu cepat. Wilson pun bergegas untuk pergi kerja. Karena waktu berjalan begitu cepat, dengan cepat juga Wilson kembali pulang. Walaupun sudah 2 tahun bersama, tapi Rebecca masih tidak suka dengan Marisa. Marisa merasa sedih dan bingung apa yang harus dilakukan agar Rebecca menjadi senang dengannya. Marisa kemudian mendatangi kamar Rebecca dan Cecil. Marisa menunjukkan foto ibu Rebecca dan Cecil dan mengatakan dia tahu kalau Rebecca merindukan ibunya. Marisa juga tahu kalau dia nggak pernah bisa menggantikan ibunya Rebecca dan Cecil. Tapi dia memohon ke Rebecca apakah mereka bisa menjadi teman. Rebecca menjawab, sebelumnya dia suka membuat lelucon seperti pasta blueberry, pencabut bulu hidung yang menyetrum, bahkan hair dryer yang diisi bedak. Dia sebenarnya membuat itu untuk Marisa, tapi selalu saja ayahnya yang kena. Rebecca pun meminta maaf ke Marisa. Marisa kemudian memberikan sesuatu kepada Rebecca. Kalung pemberian orang tuanya dulu, sesuatu yang sangat spesial bagi Marisa, dan kini dia ingin Rebecca memilikinya. Tentu saja itu membuat Rebecca menjadi sangat senang. Saat Marisa akan keluar dari situ, Rebecca teringat akan jebakan yang dia buat. Tidak sempat mengingatkan Marisa, Marisa pun harus... Cecil mengatakan kalau Rebecca harus meminta maaf. Berita saat itu menunjukkan kalau setiap hari waktu selalu berkurang 1 jam dalam sehari, di mana waktu berjalan menjadi sangat cepat. Besok mereka akan kehilangan hari, bulan, bahkan tahun. Pada tingkat yang parah, maka manusia akan benar-benar keluar dari waktu. Ada seseorang dengan menggunakan topeng jam mengatakan kalau manusia salah karena telah membuang-buang waktu, mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan yang tidak berarti, alih-alih menghargai waktu bersama dengan orang yang mereka cintai, tapi kenyataannya tidak. Orang ini kemudian mengatakan kalau proyek Armageddon telah diaktifkan. Dia akan mempercepat waktu hingga habis dan membuat dunia akan berakhir. Dan dia mengaku dirinya adalah The Timekeeper. Di sini juga Marisa melihat kalau TikTok yang sebelumnya ditangkap oleh OSS sepertinya berhasil kabur. Mendengar hal itu justru membuat Wilson ingin mengungkapkan siapa The Timekeeper itu. Berpindah ke Timekeeper, dia bertanya ke TikTok di mana Kronos Sapphire, yaitu sebuah batu kecil yang bisa menghentikan perangkat Armageddon. Timekeeper mengancam TikTok agar segera menemukan Kronos Sapphire. Mereka melacak batu itu dan ternyata batu itu ada di dalam kalung pemberian Marisa ke Rebecca. Keesokan paginya, tiba-tiba Marisa mendapat pesan dari OSS untuk membawa Kronos Sapphire ke OSS agar mereka bisa menghentikan Armageddon.
Di sisi lain, Rebecca sementara menulis sebuah surat permohonan maaf kepada Marissa. Marissa kemudian datang ke situ dan meminta kalung yang dia berikan sebelumnya, dengan alasan dia akan membersihkan kalungnya terlebih dahulu. Rebecca tentu saja tidak senang karena kalung itu sudah menjadi miliknya. Tapi dengan perasaan marah, Rebecca kemudian memberikan kembali kalungnya. Padahal Rebecca sebentar lagi akan meminta maaf ke Marissa, tapi karena hal ini, Rebecca kembali menjadi kesal dengan Marissa. Marissa pun bergegas menuju kantor OSS. Saat sampai di ruangan Danger di Amo dan memberikan kronos sapirnya, ternyata isinya adalah prank dari Rebecca. Kalungnya masih ada dengan Rebecca. Saat Marissa akan kembali ke rumahnya, justru dia diminta untuk menangkap TikTok kembali. Di sisi lain, para pasukan TikTok sudah berada di rumah Marissa untuk mengambil kronos sapir. Dari dalam rumah tiba-tiba terdengar suara peringatan. Cecil dan Rebecca awalnya tidak percaya hingga pasukan musuh berhasil menghancurkan pintu. TV di situ langsung melakukan scanning terhadap Rebecca dan Cecil. Mereka diminta untuk segera masuk ke ruangan panik. Tak lupa, Argonaut juga mengikuti mereka. TV pun hidup dan memutar rekaman Marissa dan mengatakan kalau itu adalah ruangan panik yang dia buat jika suatu saat keluarganya dalam bahaya. Marissa juga menjelaskan kalau pekerjaan dia sebenarnya adalah seorang agen rahasia. Marissa membuatkan Argonaut sebagai anjing yang dirancang untuk menjaga mereka. Awalnya Rebecca dan Cecil tidak percaya kalau ibu tiri mereka adalah seorang mata-mata, hingga sampai Argonaut, si anjing kecil mereka, bisa berbicara. This is not a prank. Mereka menjadi terpukau. Pasukan musuh berhasil masuk ke ruangan panik, tapi beruntungnya Rebecca dan Cecil berhasil kabur terlebih dahulu menggunakan pesawat jet yang akan membawa mereka menuju kantor OSS. Pasukan musuh pun terus mengejar. Beruntungnya di sini, berkat muntahan Cecil membuat pasukan musuh pun terjatuh. Rebecca dan Cecil sampai di OSS dan mereka langsung disambut oleh seorang agen rahasia yang bernama Carmen Cortez. Sekarang Carmen telah tumbuh menjadi agen OSS dewasa. Carmen menjelaskan kalau dia adalah keponakan dari Marissa, dan tentu saja dia adalah tante mereka sekarang. Carmen membawa Rebecca dan Cecil ke sebuah ruangan di mana dia dan adiknya Juni Cortez memulai misi mata-mata mereka dulu di divisi Spy Kids. Sudah 7 tahun divisi Spy Kids tidak berjalan lagi. Semuanya telah menjadi mata-mata dewasa. Carmen mempunyai mimpi untuk menghidupkan kembali divisi Spy Kids. Carmen kemudian memperbolehkan mereka mengambil salah satu barang di situ. Rebecca dan Cecil sempat melihat video perjuangan Carmen dan Juni waktu dulu. Mereka juga bertanya, di mana Juni? Tapi Carmen tidak mau menjawab. Di sisi lain, Marissa berhasil sampai di suatu tempat di mana TikTok berada. Dengan peralatannya dan juga bersama anaknya, mereka pun siap. Ternyata itu adalah sebuah perangkap untuk menangkap Marissa. Dengan peralatan bayi seperti bedak dan popok, Marissa berhasil mengalahkan anak buah TikTok, sedangkan TikTok berhasil kabur. Rebecca dan Cecil berpikir kalau mereka akan menjadi agen rahasia. Mereka berpikir untuk mencari timekeeper. Saat mereka berusaha kabur dari situ, justru para agen OSS berusaha menangkap mereka. Beruntungnya, berkat bantuan Argonaut, mereka berhasil menghambat para agen yang berusaha menangkap mereka. Mereka pun sampai di sebuah ruangan. Dengan kepintaran Cecil, mereka berhasil mendapatkan informasi di mana lokasi timekeeper, yaitu di Big Time Watch Shop. Saat para agen sampai ke situ, beruntungnya Rebecca dan Cecil berhasil kabur menggunakan alat di situ. Mereka pun sampai di sebuah toko jam. Saat berada di dalam, mereka berhasil menemukan sebuah pintu rahasia yang membawa mereka ke sebuah jam raksasa. Dari mesin jam raksasa itu, mereka menemukan sebuah pintu masuk. Tapi untuk mencapai ke situ, mereka harus bisa menghindar jarum jam yang berputar sangat kencang. Tapi dengan sedikit tragedi yang dialami Cecil, mereka berhasil. Di sisi lain, Wilson berhasil memperbaiki alat pendeteksi mata-mata. Dia bersama kameramennya pun berpetualangan untuk mencari mata-mata. Kembali ke Rebecca dan Cecil, mereka akhirnya mengetahui tentang Armageddon. Rebecca juga tahu kalau kalung yang dia pakai adalah kronos sapir yang nantinya bisa menghentikan perangkat Armageddon. Saat mereka mencoba kabur, TikTok berhasil menghentikan mereka dan membawa mereka ke timekeeper. Di saat tak ada jalan keluar lagi bagi Rebecca dan Cecil, tiba-tiba Marissa dan Carmen berhasil sampai ke situ. Agar bisa berhasil keluar dari situ, mereka harus kompak seperti keluarga. Gadget milik Rebecca dan Cecil pun diaktifkan. Hanya dengan sekali pukul, Cecil bisa menjatuhkan pasukan musuh. Begitu juga dengan Rebecca. Dari luar toko itu, tibalah Wilson bersama kameramennya. Alat pencari mata-mata lah yang menuntun mereka.
Wilson pun sampai di ruangan di mana ada istri dan anak-anaknya. Di sini justru Wilson meliput perkelahian yang terjadi. Cecil berhasil mengaktifkan mode serangan di Argonaut. Dengan sangat cepat, Argonaut berhasil menjatuhkan para musuh. Tapi sayangnya, Chronosapir berhasil direbut oleh TikTok. Tak mau mengambil resiko, mereka pun pergi dari situ. Saat berada di luar, akhirnya Rebecca mengakui Marissa seperti ibunya. Apalagi Marissa yang datang menyelamatkan mereka. Hubungan mereka akhirnya bisa baikan. Marissa kemudian masuk ke dalam mobil dan dia mendapat telepon dari Wilson. Wilson mengatakan kalau dia berhasil meliput perkelahian para mata-mata di toko jam. Dan tentu saja itu adalah Marissa dan anak-anak. Saat Wilson berada di kantornya dan sedang menonton hasil rekaman mereka tadi, dia kaget saat melihat hasil rekaman pertarungan mata-mata yang dia liput. Ternyata itu adalah istri dan anak-anaknya. Kaget melihat hal itu, apalagi akan ditampilkan di TV, Wilson langsung merusakkan komputer dan hasil rekamannya. Tentu saja, dia langsung dikeluarkan dari kantor. Marissa kemudian bertemu dengan Wilson dan meminta maaf karena dia tidak jujur kalau dia adalah seorang agen rahasia. Tapi Marissa menjelaskan kalau dia sudah pensiun semenjak mereka memiliki bayi. Merasa kesal karena dibohongi, Wilson langsung pergi dan tak memperdulikan Marissa. Waktu kini berjalan semakin cepat. Saat di kantor OSS, Danger Diamo sedang memimpin rapat terkait Chronosapir yang berhasil didapatkan oleh Timekeeper. Tapi beruntungnya, perangkat Armageddon masih tersimpan rapat di OSS. Peralatan itu terkunci di level 13, yaitu tingkat keamanan paling tinggi dari OSS. Kalau perangkat Armageddon ini berhasil dicuri, maka dunia akan berakhir. Ini sebabnya Danger Diamo pun mengundang kembali agen Cortez untuk membantu. Carmen berpikir kalau dialah yang dimaksud, tapi ternyata itu adalah Juni Cortez. Bukannya Rebecca dan Cecil diminta untuk ikut membantu, justru mereka disuruh menjaga adik kecil mereka. Tiba-tiba Danger Diamo datang ke situ dan mengapresiasi apa yang mereka lakukan sebelumnya. Saat Danger Diamo akan pergi, Rebecca memperhatikan jam yang digunakan Danger Diamo. Cecil juga membuat anagram dari nama Danger Diamo yang menjadi Armageddon. Mendengar hal itu, Danger Diamo langsung menutup pintu ruangannya dan benar saja dia adalah si Timekeeper. Karena akses pintu di situ dirusak, Rebecca dan Cecil tak bisa keluar dari situ. Di sisi lain, Marissa, Carmen, Juni, dan semua agen OSS kembali menuju ke toko jam. Rebecca dan Cecil berhasil menghubungi Marissa dan mengatakan kalau tempat yang mereka datangi adalah sebuah perangkap. Dan Danger Diamo adalah Timekeeper-nya. Tapi sayangnya, Marissa tidak percaya dan justru meminta mereka untuk selalu memperhatikan sang bayi. Saat Marissa, Carmen, dan Juni sampai ke dalam, mereka langsung disambut oleh Timekeeper yang adalah Danger Diamo. Marissa akhirnya percaya apa yang dikatakan oleh anak-anak. Dengan jam tangannya, Danger Diamo berhasil membuat para agen OSS berhenti bergerak. Ini disebabkan dengan kartu identitas yang mereka gunakan. Begitu pula dengan Marissa, Carmen, dan Juni. Saat Danger Diamo pergi, ternyata Juni hanya pura-pura saja. Juni tidak berhenti bergerak karena dia tidak menggunakan kartu identitas yang diberikan sebelumnya. Karena semuanya berhenti, Juni bingung untuk mencari bantuan. Tapi dia teringat dengan Rebecca dan Cecil. Berpindah ke Rebecca dan Cecil, mereka mendapat informasi kalau mereka kembali diaktifkan. Mereka mendapat perintah untuk menyelamatkan dunia. Mereka ditugaskan untuk merebut kembali Chronosapir yang dicuri sebelumnya. Rebecca dan Cecil masih bingung, tapi Juni mengatakan mata-mata cilik selalu bisa mengalahkan orang jahat. Di saat orang dewasa berpikir terlalu jauh, tapi anak-anak justru berpikir segalanya menjadi mungkin. Gunakan imajinasi kalian dan bekerja samalah. Setelah mendengar hal itu, mereka kemudian mengganti mode Argonaut menjadi mode menyerang. Rebecca kemudian mengatakan kalau mereka adalah Spy Kids, Spy Baby, dan Spy Dog. Ternyata Danger Diamo dan TikTok berada di situ untuk masuk ke dalam ruangan yang berisi Armageddon. Di sisi lain, Juni berhasil membebaskan Marissa dan Carmen. Walaupun berhasil bebas, tapi tak sengaja mereka terjatuh dan terjebak di dalam jam pasir yang berisi angka-angka. Cecil berhasil mengalahkan pasukan musuh di situ dan mencoba membuka pintu level 13 yang berisi peralatan Armageddon. Tapi isinya ternyata hanyalah perangkap. Rebecca kemudian didatangi pasukan musuh, tapi justru musuhnya menerima jebakan yang dibuat olehnya. Rebecca mempunyai ide bagaimana mereka bisa menemukan Chronosapir, yaitu dengan cara menyerahkan diri mereka. Di sisi lain, saat Wilson sementara menonton, tiba-tiba Argonaut menelpon dan mengatakan kalau Rebecca dan Cecil dalam bahaya, dan mereka sangat membutuhkannya.
Wilson pun langsung bergegas. Danger di Amo ternyata telah berhasil mendapatkan perangkat Armageddon-nya dan benar saja, Rebecca dan Cecil dibawa ke situ juga. Dengan robot milik Juni dulu yang bernama Ralph, Rebecca berhasil mencuri jam dari dalam kantong Danger di Amo. Melihat Rebecca yang berkomunikasi dengan Cecil menggunakan tangan, akhirnya Diamo meminta TikTok untuk mengembalikan alat pendengaran Cecil. Diamo kemudian menjelaskan tujuan utamanya, yaitu dengan peralatan Armageddon akan dia gunakan untuk melintasi waktu. Diamo bertujuan untuk melintasi waktu membawa dia kembali bertemu dengan ayahnya. Peralatan Armageddon ternyata adalah buatan ayahnya. Saat percobaan Armageddon dulu, tak sengaja Diamo masuk ke dalam mesin waktunya, hingga membuat dia terperangkap di dalam waktu selama beberapa tahun. Diamo adalah anak yang membeku di dalam waktu. Ayahnya menghabiskan sisa hidupnya untuk membebaskan Diamo, tapi sayang sekali tidak berhasil. Tak sengaja OSS berhasil menghentikan peralatan Armageddon yang dikerjakan ayahnya Diamo dengan menggunakan sebuah batu yang jatuh dari langit, yaitu Kronosapir. Diamo bisa bebas, tapi dia menjadi orang dewasa yang terperangkap dalam tubuh anak-anak. Saat dia terbebas, semuanya telah tiada. Diamo sangat merindukan ayahnya. Cecil kemudian mengatakan kalau tidak ada gunanya Diamo kembali ke masa lalu. Waktu akan tetap sama. Dia justru hanya akan membuat beberapa versi dari dirinya sendiri dan akan muncul di waktu yang berbeda. TikTok mengatakan kalau itu salah. Tapi Cecil kemudian membuka kacamata TikTok dan menunjukkan kalau TikTok adalah dirinya juga. Ternyata ini bukan kali pertama Diamo kembali dari masa lalu, melainkan sudah berkali-kali, sehingga semua pasukan bertopeng di situ adalah dirinya sendiri. Cecil kembali mengatakan kalau dia tidak akan mungkin mengubah masa lalu, justru dia hanya akan membuat masalah. Rebecca kemudian mengatakan kalau kematian ibunya adalah hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Berharap punya banyak waktu lagi bersama ibunya, tapi tidak ada yang akan kembali. Hormati saja saat-saat kau bersamanya, saat yang istimewa dengan orang-orang yang akan kita kenang. Ini bukan mengenai berapa banyak waktu yang kita punya, melainkan apa yang kau pilih untuk bersamanya. Masa Vortex pun terbuka. Marissa, Carmen, dan Juni tiba-tiba berada di situ. Mereka berhasil keluar dari jebakan pasir berkat lipstik atomik milik Carmen. Waktu tiba-tiba berhenti, semua orang di dunia akan berhenti kecuali mereka. Tak hanya mereka, tapi Rebecca dan Cecil juga. Rebecca berhasil mencuri Kronosapir dari TikTok. Mereka berusaha mencari perangkat Armageddon agar bisa menghentikannya. Karena terlalu senang akibat berhasil mengenai TikTok, Cecil akhirnya berhenti juga. Sebelum berhasil menaruh Kronosapir di atas Armageddon, tiba-tiba TikTok berhasil merebutnya kembali. TikTok melemparkan Kronosapir ke dalam Vortex. Begitu juga dengan Diamo yang masuk ke dalam Vortex. Diamo akhirnya bisa kembali bertemu dengan ayahnya. Saat Diamo kembali, saat ini dia telah menjadi tua, kembali ke umurnya yang sesungguhnya. Diamo mengatakan kalau Rebecca dan Cecil benar. Dia tidak bisa mengembalikan ayahnya. Ayahnya tetap saja mati, walaupun dia sudah berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi ada satu hal penting yang dikatakan ayahnya, yaitu kau harus hidup. Melangkah ke depan, jangan ke belakang. Diamo kemudian menaruh Kronosapir di atas Armageddon dan membuat waktu kembali menjadi normal. Ternyata TikTok masih saja ingin berulah kembali, tapi tiba-tiba datang Wilson kemudian memborgolnya. Walaupun sebelumnya Wilson dan Marissa sempat bertengkar, tapi kali ini mereka kembali baikan. Rebecca pun menjadi senang dengan Marissa. Carmen dan Juni kemudian mengatakan kalau mereka akan menjadi koordinator dari program Spy Kids yang baru. Jadi mereka membutuhkan anggota baru dengan kecerdikan, kreativitas, dan pemikiran visioner. Mereka memilih Rebecca dan Cecil dan juga si bayi. Dan film Spy Kids 4 All the Time in the World pun selesai. Bagaimana? Sudah terpuaskankah kalian wahai netizen yang mulia? Apalagi ya film nostalgia yang Mimin mau bahas selanjutnya? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan jangan pernah menyia-nyiakan waktu dengan orang yang kalian sayangi. Dadah.